Ya pemirsa, kembali dilapor polisi pemirsa, seorang kepala sekolah diduga melakukan pelecehan seksual kepada siswanya sendiri di Toraja, Sulawesi Selatan. Ya, tindakan tak terpuji ini dilakukan di toilet sekolah. Kepala sekolah di salah satu SMP di Toraja Utara, Sulawesi Selatan diduga melakukan pelecehan seksual kepada siswanya. Dugaan pelecehan tersebut terjadi pada 4 Agustus 2022 lalu. Hal ini terungkap saat korban yang masih berusia 13 tahun itu menceritakan kejadian yang dialaminya kepada temannya dan didengar oleh orang tua teman korban, dan hal itu pun disampaikan kepada orang tua korban. Diketahui tindakan bejatnya dilakukan di toilet tua yang terdapat di sekolah. Saya ini kan sudah saya proses hukum, saya sudah laporkan, jadi ya kita menunggu hasil dari ini. Kalau secara pribadi memang saya emosi sebagai ibunya toh. Selain proses hukum, Ibu, apa jalur apa yang ditempuh untuk anak Ibu? Itu maksudnya pendampingan dari psikolog sama dari gereja Toraja. Sementara itu terduga pelaku pelecehan membantah tudingan tersebut. Tidak terjadi seperti itu, apa yang dituduhkan bahwa saya memegang atau apakah tidak terjadi, atau saya memperlihatkan sesuatu baru saya katakan kau sudah lihat saya punya ini tuh tentang saya suruh pegang alat vital saya. Tak terima dengan perlakuan pelaku, orang tua korban melaporkan kasus dugaan pelecehan tersebut ke Polres Toraja Utara. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ini ada pasangan suami istri yang diduga menjadi korban pembunuhan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dan hingga kini polisi masih menyelidiki dugaan kasus pembunuhan pasangan suami istri tersebut. Kesedihan mengiringi pemakaman jenazah pasangan suami istri Ahmad Yendianor dan Fatnawati di TPU Jalan Jilid Riwut kilometer 12 Palangkaraya. Anak korban tak kuasa menahan tangis kehilangan kedua orang tuanya. Jenazah pasangan suami istri yang diduga menjadi korban pembunuhan itu dimakamkan bersebelahan. Keduanya ditemukan tewas di rumahnya dalam kondisi mengenaskan. Pada tubuh kedua korban ditemukan belasan luka akibat senjata tajam. Pihak keluarga berharap polisi bisa mengungkap kasus pembunuhan pasangan suami istri tersebut. Hasilnya aja ya kan, habis itu untuk aparat hukum ya semoga cepat ditangkap aja, itu aja ya. Untuk jenazah almarhumah ibu kurang lebih ada 11 luka akibat benda tajam. Dan untuk yang bapak yang YN tadi kurang lebih ada 13 luka akibat benda tajam. Ya, itu sementara hasil dari visum yang kita dapatkan dari rumah sakit. Petugas gabungan Satreskrim Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah telah olah tempat kejadian di rumah korban Jalan Jepaka, Gang Kamboja, Palangkaraya. Sejumlah orang termasuk anak korban telah dimintai keterangan terkait tewasnya kedua korban. Sementara ini memang benar ada kejadian tindak pidana pembunuhan. Kita dari Kepolisian Resort Kota Palangkaraya melakukan penyelidikan, kemudian juga memeriksa saksi-saksi. Semoga nanti peristiwa ini bisa segera terungkap pelakunya. Keterangan dari salah satu saksi, senjata yang digunakan dipegang oleh pelaku sampai saat ini belum ditemukan. Kematian pasangan suami istri di rumahnya di Jalan Jepaka, Gang Kamboja, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengejutkan warga. Keduanya ditemukan tewas di kamar berbeda dengan luka di beberapa bagian tubuhnya. Petugas Polresta Palangkaraya mengevakuasi jasad kedua korban ke RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya untuk diotopsi.
untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan atas kasus pembunuhan di Palangkaraya ini, kita sudah bergabung bersama Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya, Kompol Roni M. Nababan. Selamat pagi Pak Roni, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi iNews TV, Pak. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Roni, sejauh ini bagaimana Pak Roni perkembangan penyelidikan kasus ini, Pak Roni? Ya, baik, kami sampaikan bahwa kami dari Satreskrim Polresta Palangkaraya bekerjasama dengan Ditreskrim Polda Kalimantan Tengah telah melakukan yang pertama olah TKP kejadian hari Jumat 23 September 2022 sekira jam 11 malam, di mana saat itu anak korban yang merupakan saksi kunci dalam perkara ini lari dari belakang rumah karena mendengar suara ayahnya berteriak dan melihat orang dengan posisi megang parang sehingga anaknya lari ke belakang. Dari olah TKP kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kurang lebih ada 10 saksi yang sudah kita periksa, termasuk kedua anak korban dan tetangga-tetangga yang bersebelahan maupun yang pertama kali menerima anak korban datang karena kabur dari rumah tersebut. Kemudian juga kami sudah mendalami teman-teman korban, banyak 4 orang yang sering berkunjung maupun menginap di rumah korban. Untuk sementara dari hasil keterangan saksi-saksi, kami masih dalami dengan dilengkapi dengan alat bukti yang ada di TKP yang kami dapatkan, untuk kemudian bisa kami simpulkan pelaku dari pembunuhan tersebut. Baik Pak Roni, ini kan anak korban berhasil selamat ya Pak. Dari keterangan anak korban ini, apakah sudah ada nih dugaan-dugaan dari motif terjadinya pembunuhan ini? Dari keterangan saksi kunci anak korban tersebut, memang anak korban hanya sebatas mengintip pelaku tersebut dan hanya bisa mengidentifikasi perawakan dari pelaku tersebut. Perawakannya seperti apa yang digambarkan oleh anak korban tersebut. Kalau untuk motif, sampai sejauh ini masih kami dalami karena dari barang-barang pribadi milik korban tidak ada yang hilang. Ya, Pak Roni, mungkin bisa diperjelas lagi, Pak Roni, anak korban ini usianya berapa, Pak Roni? Berapa jumlah anak dari korban dan berapa usianya? Apakah nanti ada pendampingan khusus untuk pengamanan saksi mata kunci ini? Untuk anak korban sebenarnya ada 2, satu berusia 24 tahun sudah menikah tinggal di luar, kemudian anak yang kedua ini yang tinggal bersama korban. Anak yang kedua ini berusia 17 tahun. Dan tentu saja anak yang berhadapan dengan hukum akan melakukan pendampingan. Kami sudah berkoordinasi dengan unit perlindungan anak dan perempuan di Kota Palangkaraya. Baik Pak Roni, terakhir Pak Roni, sampai saat ini sudah adakah titik terang mengenai identitas pelaku dan keberadaan pelaku? Sampai saat ini masih kami dalami, Mbak, peran dari pelaku supaya dapat kami tingkatkan ke penyidikan. Oke, baik, terima kasih banyak Kompol Roni M. Nababan, Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya. Semoga ini pelaku segera tertangkap, Pak Roni. Terima kasih banyak Pak Roni dan selamat bertugas kembali Pak Roni. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Roni. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ini ada sesosok bayi perempuan ditemukan tergeletak di teras rumah warga di Desa Wonosari, Kebumen, Jawa Tengah. Iya, dan sebelum penemuan bayi, warga sempat melihat 2 perempuan yang mondar-mandir di depan kantor balai desa. Bayi perempuan ini ditemukan warga Desa Wonosari, Kecamatan Kebumen, Jawa Tengah di teras salah satu rumah dalam kondisi kedinginan. Bayi kemudian diselamatkan dan diberi susu oleh pemilik rumah sebelum menghubungi pihak berwajib. Menurut tenaga kesehatan yang memeriksa, bayi dalam kondisi sehat dan diduga ditinggalkan di rumah warga sesaat setelah dilahirkan. Sementara menurut warga setempat, sempat melihat 2 perempuan berboncengan sepeda motor mondar-mandir di depan kantor balai desa Wonosari sambil menggendong bayi. Kronologi jam 10:30 saya pulang terus dengar suara tangisan bayi.
saya samperin bayi cewek, terus saya telepon ke warga, Pak Bayan datang, terus ini ada pihak dari polisi ke sini. Kalau kondisinya sehat, refleksnya juga bagus semua, warnanya juga kemerahan, cuma mungkin agak kedinginan sedikit ya. Diperkirakan berapa bulan ini, Bu? Ini sudah cukup bulan sih. Misalnya lahirnya sudah cukup bulan. Lahirnya sudah cukup bulan ya. Itu baru saja dilahirkan atau seperti? Baru saja dilahirkan karena ini bekas-bekasnya juga masih ada, seperti bekas air ketuban dan sebagainya masih bau. Polisi menyelidiki identitas pembuang bayi, sementara bayi dibawa ke Puskesmas Kebumen untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa serupa juga terjadi di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Ya pemirsa, ini ada bayi perempuan yang ditinggalkan seorang diri di teras rumah oleh 2 orang yang berboncengan sepeda motor. Warga Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan digegerkan dengan adanya penemuan bayi perempuan di teras rumah warga. Menurut keterangan Anissa, sang pemilik rumah, dirinya sempat mendengar ada yang mengetuk pintu rumah. Setelah dibuka, Anissa melihat 2 orang berboncengan sepeda motor yang diduga meletakkan bayi perempuan ini di depan pintu rumahnya. Anissa kemudian melaporkan pembuangan bayi ini ke aparat desa serta polisi. Mencari tahu siapa pada pelaku yang membuang bayi tersebut. Ini ada 2 kemungkinan, bisa bayi itu berasal daripada di Kecamatan Pedamaran, juga bisa juga berasal dari luar Pedamaran yang dibuang oleh pihak oknum yang tidak bertanggung jawab. Bayi kemudian dirawat di RSUD Kayu Agung untuk observasi kesehatan selama 1 minggu. Sementara polisi meminta bantuan masyarakat untuk mengidentifikasi pembuang bayi. Nah ini kita ada peristiwa miris lainnya pemirsa, ini dari Nganjuk, Jawa Timur. Pemirsa, ada seorang anak berusia 7 tahun diperkosa anak laki-laki yang baru dikenalnya dan berusia 11 tahun. Iya, korban dan pelaku ini bermain di sebuah lapangan tidak jauh dari rumah korban. Nah, di tempat itulah pelecehan ini terjadi setelah korban dibuat pingsan oleh pelaku. Warga Nganjuk, Jawa Timur dibuat gempar dengan kabar pemerkosaan yang menimpa gadis kecil berusia 7 tahun. Mirisnya, pelaku merupakan anak laki-laki yang masih berusia 11 tahun. Peristiwa terjadi saat korban bermain dengan pelaku serta seorang anak laki-laki lain yang baru dikenalnya di lapangan dekat rumah korban. Pelaku kemudian meminta teman laki-lakinya mengambil air. Di saat itulah pelaku menendang kepala korban hingga membuat korban pingsan. Pelaku lalu melakukan pelecehan seksual hingga akhirnya korban tersadar dan langsung pulang ke rumah. Musibah yang baru menimpa dirinya itu kemudian diceritakan korban kepada orang tuanya. Pelaku kemudian dilaporkan ke polisi dan segera dijemput untuk menjalani pemeriksaan. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan pemerkosaan karena terpengaruh video porno yang sering dilihatnya di media sosial. Inilah kita perlunya pengawasan kepada orang tua, terutama lingkungan kita sekitar, bahwasannya dari pelaku ini yang masih duduk di sekolah dasar, ini adalah termotivasi dari media sosial. Sering melihat gambar-gambar yang sekiranya dewasa, ya, bugil dan segala macam, itulah yang menjadi motivasi yang anak ini melakukan tindakan tersebut. Sehingga yang bersangkutan yang sampai saat ini, terutama korban yang masih duduk di kelas 1 SD ini masih trauma hingga saat ini, dan tetap kita lakukan pendampingan upaya dari Satgas Perlindungan Perempuan Anak ini. Meski masih sangat belia, pelaku terancam pasal 82 ayat 1 tentang perlindungan anak dan dalam proses hukumnya pelaku mendapat pendampingan. Baik, selanjutnya pemirsa, suami istri warga Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka akibat senjata tajam di bagian leher dan juga dada. Ya pemirsa, ini korban dibunuh tukang pasang pagar yang sakit hati karena pekerjaannya dibatalkan sepihak oleh korban. Abdul Rokim, 44 tahun, dibekuk polisi di sebuah rumah kos di Kelurahan Batulo, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kuli bangunan ini menjadi pelaku tunggal pembunuhan suami istri yang jasadnya ditemukan bersimbah darah di rumahnya.
Pembunuhan terhadap Lamoni dan Nursia di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah terjadi dipicu pelaku yang sakit hati. Berdasarkan keterangan pelaku pada polisi, dirinya tidak terima perjanjian kerjanya dengan korban dibatalkan sepihak. Sebelumnya korban meminta pelaku untuk memasang pagar dan teralis jendela di rumahnya. Namun setelah pelaku membeli material besi menggunakan uang pribadinya, korban justru membatalkannya. Pelaku kemudian menganiaya pasutri tersebut hingga tewas dan kabur dengan membawa ponsel serta sepeda motor korban. Pelaku terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Motifnya sakit hati. Jadi sakit hati, ya kesal karena korban menjanjikan untuk tender pembuatan pagar rumah, kemudian jendela juga trali. Nah, sementara pelaku ini sudah belanja ya, dengan kemampuan sumber daya sendiri dan pengakuan pelaku sampai di belain hutang lah. Nah, puncaknya ketika dikonfirmasi awal bahwa tendernya dibatalkan secara sepihak dan dialihkan kepada orang lain. Nah, kemudian pada saat konfirmasi kedua inilah pelaku sudah ada niatan kalau sampai tidak didilkan kembali dipastikan tidak deal akan saya. Sebelumnya jasad Lamoni dan Nursia ditemukan tergeletak di dapur rumahnya. Ponakan korban yang pertama kali menemukan paman dan bibinya tergeletak bersimbah darah memanggil tetangga dan melaporkan ke polisi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Berkas tersangka pembunuhan Brigadir Yosua telah diteliti oleh Kejaksaan Agung. Ya, jika semua berkas telah dinyatakan lengkap, maka Ferdi Sambo bisa segera menjalani sidang di pengadilan. Berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat sedang didalami Kejaksaan Agung. Pendalaman terhadap berkas perkara dilakukan guna memastikan kelengkapan berkas. Setelah berkas dinyatakan lengkap, 5 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua bisa segera diadili persidangan. Kejaksaan Agung membuka opsi menggabungkan berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua dengan berkas perkara obstruction of justice dalam proses penyidikan. Penggabungan kedua berkas perkara tersebut dinilai bisa menjadi celah untuk meringankan hukuman Ferdi Sambo. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. 338, 340 jadi satu berkas perkara, obstruction of justice satu perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Sementara sebelumnya, Ferdi Sambo telah dipecat dengan tidak hormat dari institusi kepolisian. Keputusan itu diambil melalui sidang Komisi Kode Etik yang berlangsung selama 3 jam pada tanggal 19 September yang lalu. Kini publik menanti kapan Ferdi Sambo dan tersangka pembunuhan Brigadir Joshua akan menjalani sidang di pengadilan. Informasi lainnya, pemirsa, sesosok mayat ditemukan di tengah pematang sawah Desa Purworejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Nah, ini mirisnya lagi, pemirsa. Saat ditemukan, kondisi jenazah sudah mengering dan tak jauh dari korban ditemukan sepeda angin. Dan berikut informasi untuk Anda. Warga Desa Purworejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan penemuan mayat di pematang sawah. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah mulai mengering dan tulang belulang sudah mulai kelihatan. Di dekat korban ditemukan tas dan celana panjang serta sebuah sepeda angin tak jauh dari posisi korban. Diduga mayat berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan dalam posisi tengkurap. Polsek Pungging dari Polres Mojokerto yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Dari keterangan warga, tidak ada satupun keluarga di Desa Purworejo yang kehilangan anggota keluarga. Setelah dilakukan identifikasi, mayat korban dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto untuk dilakukan otopsi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin Ainis melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan atas penemuan jasad di sawah ini, warga di Mojokerto, kita sudah bergabung bersama Kapolsek Pungging AKP Margo Sukwandi. Selamat pagi Pak Margo, terima kasih telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi iNews, Pak. Selamat pagi, Pak. Bisa mendengar suara kami, Pak Margo?
Ya, Pak Margo. Apakah komunikasi masih mencoba dihubungi? Iya, masih kurang bagus begitu ya. Nanti kita akan coba menghubungi kembali pemirsa. Sebelumnya pemirsa yang ada informasi lain, pemirsa seorang siswi SMP di Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok teman-teman sekolahnya. Ya, informasi yang kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.